izin Pak, di sini saya akan mewawancari Bapak ya. Di sini Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, sebagai kepala sekolah, tentunya selama Bapak memimpin, tentu ada beberapa permasalahan yang Bapak hadapi, yang mana permasalahan tersebut sering menimbulkan dilema bagi Bapak dalam membuat keputusan, gitu ya Pak. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau rujukan moral selama ini? Baik, izin menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dilema etik atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan atau di lingkungan pendidikan itu sering terjadi ya. Salah satunya yaitu masalah-masalah, apalagi saat ini kasus-kasus atau muskilah-muskilah yang ada di lingkungan pendidikan itu, baik itu problem tentang gadget, kemudian problem tentang godaan-godaan yang lain yang di lingkungan sekolah, khususnya ketika ada dilema etika, maka itu harus dilihat dulu ya, dilihat itu dilemanya seperti apa, kasusnya seperti apa. Kemudian ketika itu sudah diidentifikasi, sudah dianalisis, nah kemudian disitulah kita akan tentukan gitu, ketika dilema itu bisa ditunda atau ketika dilema itu bisa disiasati, maka tentunya disiasati yang lebih baik gitu. Umpamanya ada guru yang ingin izin, umpamanya tentunya izin untuk menjenguk anak muridnya itu kan hal yang baik ya. Nah, tetapi di sisi lain adalah ada SOP yayasan, ada SOP sekolah, tentunya diutamakan KBM selesaikan dulu, kemudian waktu istirahat itu boleh izin. Itu kan hal yang baik. Ini tentunya yang terpenting adalah komunikasi, atau yang terpenting adalah didiskusikan mana yang terbaik. Gitu. Oke, Pak. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau memilih dua hal yang sama-sama baik itu saya kira lebih mudah daripada memilih dua hal yang sama-sama jelek ya. Karena kalau sama-sama baik itu bisa dipilih mana saja ya. Tetapi ketika ada dua hal yang sama-sama baik, itu tentunya kalau Islam menyampaikan di kalimat Islamnya itu taqdimul aham minal muhim, mendahulukan hal yang terpenting dari dua hal yang penting. Jadi sama-sama penting, maka didahulukan yang terpentingnya yang mana dan punya dampak kemaslahatan. Nah, itu akan dilihat kemaslahatannya itu yang paling banyak mana, itu yang diutamakan. Oke, berarti mengutamakan dampaknya mana yang bermaslahat. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini prosedurnya? Ya, prosedurnya tentunya bisa dilihat ya. Dilihat itu artinya apa? Setelah kita melihat dampak, maka setelah diputuskan, gitu kan, diputuskan. Ketika dampak maslahatnya itu lebih banyak, lebih baik, maka diputuskanlah itu yang lebih penting, lebih manfaat, baik untuk diri maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Jadi itu setelah seperti itu baru diputuskan langkah-langkahnya. Berarti langkah-langkahnya melihat dulu dari masalahnya tadi gitu ya. Oke, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Ya, yang terpenting adalah berdiskusi, berdialog, kemudian menganalisa masalah dan menyelesaikannya. Jadi tidak ada yang nggak bisa diselesaikan tanpa berdialog. Jadi ketika kita sudah koordinasi, ya bahasanya koordinasi. Ketika koordinasi, nah itu saya kira itu adalah tempat atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah, apalagi masalah kebaikan. Oke, jadi kuncinya yang lebih efektif itu ada di
koordinasi ya. Koordinasi. Segalanya kalau dikoordinasikan insya Allah bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etik? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Baik. Untuk kendala maupun tantangan itu pasti ada ya. Di dalam kebaikan itu pasti ada tantangan. Keburukan aja ada tantangan, apalagi kebaikan. Tantangan yang paling biasanya muncul itu adalah persamaan atau menyamakan persepsi ya, atas etik yang tadi disampaikan. Penyamaan persepsi itu tentunya setelah dianalisa kemudian didiskusikan, maka disitulah harus ada persamaan persepsi. Persepsi itu artinya oh ini cocok ini, oh ya ini lebih penting ini. Disitulah muncullah kesepakatan. Setelah kesepakatan itu artinya nanti sama-sama enak antara guru dengan sekolah, apalagi kalau membawa anak didik ya, tentunya itu dengan persamaan persepsi dan akhirnya disetujui, dan itu adalah solusi yang terbaik. Oke, tadi tentunya dalam menyelesaikan masalah, apakah Bapak suka langsung menyelesaikan di tempat atau misalkan terjadwal secara khusus? Masalah sebetulnya tidak boleh ditunda-tunda ya, kayak sholat sebetulnya, karena menunda-nunda itu di Quran itu identik dengan munafik ya. Wa antum kusala gitu ya. Jadi tidak dijadwalkan langsung diselesaikan, tetapi ketika kasusnya atau kode etiknya atau etiknya itu lumayan berat, maka itu perlu penjadwalan. Oleh karena itu yang terpenting adalah diselesaikan secara langsung supaya tidak ngambang ya. Oke, berarti melihat dulu bagaimana kasusnya juga ya. Kalau kasusnya berat berarti harus ada penjadwalan. Kalau misalnya kasusnya yang biasa bisa diselesaikan di tempat. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Ya pasti. Tentunya adanya guru BK ya, BK itu guru konseling ya, kemudian kesiswaan, kurikulum dan tim ya. Tim ini sangat membantu ya, ketika disepakati dan menjadi pembiasaan, maka muncullah al-adah muhakamah. Jadi pembiasaan itu menjadi hukum dan menjadi biasa sehingga menjadi akhlak yang baik. Oke, berarti sangat banyak ya yang membantu dan faktor pendukungnya pun sangat banyak ya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etik? Ya, setelah kita analisis kejadian-kejadian baik itu berkenaan dengan etika moral maupun ada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, maka di situ kesimpulannya adalah tim yang solid, kemudian mengutamakan akhlakul karimah dan diskusi, kemudian komunikasi. Nah itu tentunya pelajaran yang sangat bisa diambil itu adalah kesepakatan dan pemahaman terhadap persoalan yang berjalan. Ketika itu sudah disepakati, kemudian dikoordinasikan, ya insya Allah ini menjadi hal yang baik, dan hal yang baik ini tentunya menjadi akhlak yang baik juga. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Bapak senantiasa berikan kesehatan. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.